Perkenalkan, nama saya Komang Siase, nomor absen 32. Hari ini saya akan menjelaskan proses pertunjukan tari tradisional. Nah, pertunjukan merupakan suatu pameran yang dapat diperlihatkan dan dipamerkan pada khalayak umum. Salah satu bidangnya yaitu seni tari. Pertunjukan seni tari merupakan pertunjukan yang dimana seorang penari akan ingin diapresiasikan oleh penonton. Nah, seni tari ini akan berarti bila ada aksi dari si apresiator atau penonton dari pertunjukan seni tari. Nah, bagaimana sih agar pertunjukan seni tari itu berjalan dengan baik? Nah, agar pertunjukan seni tari itu berjalan dengan baik, ada dua materi yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kualitas seni tari. Kualitas seni tari merupakan suatu kualitas yang harus dipentaskan di dalam panggung, contohnya seperti properti, tata busana, dan tata cara. Sedangkan kuantitasnya yaitu pemeran dari seni tari tersebut. Pemeran dari seni tari tersebut ada 3. Yang pertama, yang pertama tari tunggal, yang kedua tari kelompok, dan yang ketiga tari berpasangan. Saya akan menjelaskan tentang tari tunggal. Tari tunggal merupakan tarian yang dipentaskan oleh seorang diri. Namun dalam tarian tunggal harus sangat profesional, dalam artian dia harus sangat menguasai tema. Selain itu harus dengan percaya diri tinggi agar mendapatkan reaksi dari penonton. Contohnya tari tunggal putri yaitu tari Baksir Kembang. Tari Baksir Kembang ini merupakan tarian yang berasal dari Kalimantan dan dipertunjukkan untuk menyambut tamu. Pertama itu ada tari Pancet Ledo yang berasal dari Kalimantan Timur, yang ditarikan oleh wanita Dayak di atas gong yang melambangkan sebuah kelembutan dengan properti bulu burung enggan. Yang kedua itu ada tari Putra Tunggal yang dimana ditarikan oleh satu penari laki-laki. Contohnya ada 2. Yang pertama ada tari Kelanan yang berasal dari Cirebon dengan karakter pemarah dan serakah. Yang kedua itu ada tari Baris yang berasal dari Bali yang memiliki karakter prajurit perang dan bersifat yang tegas dan gagah. Yang ketiga itu ada tari berpasangan, interaksi antara 2 penari. Jenisnya ada 2. Yang pertama ada jenis wirang, tanpa cerita, kostum yang sama, tema perang tanpa pemenang. Yang kedua itu jenis petilan, ada cuplikan cerita, tema yang berbeda, yang ada tokoh yang baik dan jahat, tema yang jelas menang atau kalah. Contohnya itu ada Sri Kandi Cakil. Perkenalkan, nama saya Komang Gus Pasawito Dharma, nomor absen 8. Saya akan menjelaskan jenis penyajian tari. Nah, yang pertama ada tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dibawakan oleh beberapa orang secara kompak dan juga harmonis. Nah, tari kelompok memiliki 2 jenis, yaitu tari drama dan juga tari massal. Nah, dalam tari tersebut ada yang menggunakan dialog langsung dan juga ada yang tidak menggunakan dialog sama sekali. Yang kedua yaitu pertunjukan tari. Nah, dalam persiapan pertunjukan tari ada 4 faktor utama. Nah, faktor utama tersebut yang pertama adalah menentukan tari yang sudah disajikan, dan kedua menentukan tema dalam tari, yang ketiga adalah tata cahaya dan juga panggung, dan yang keempat adalah menentukan banyaknya peminat para penari. Pertama itu menentukan judul tari. Judul tari harus singkat, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya menentukan jumlah penari. Jumlah penari harus disesuaikan dengan bentuk tari, tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Selanjutnya eksplorasi dan improvisasi tari. Eksplorasi adalah penjajakan gerak berdasarkan gerak atau imajinasi. Improvisasi adalah gerakan spontan untuk menambahkan variasi gerak baru. Selanjutnya pola lantai. Pola lantai adalah formasi atau
gerakan lurus penari. Selanjutnya dengan musik. Nah, musik ada dua, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah gerakan pada dalam tubuh penari seperti tepuk tangan dan hentakan kaki. Eksternal dari luar tubuh penari seperti alat musik dan nyanyian. Tata rias ini mengubah wajah penari sesuai watak tokohnya. Yang kedua, ada tata busana. Tata busana ini kostum yang dipakai penari sesuai karakter penarinya. Terus yang ketiga, properti. Ini alat bantu penari, contohnya buku, selendang, dan kipas, dan masih banyak lainnya. Terus yang keempat, ada tata panggung. Tata panggung ini didesain sesuai tema tari. Terus yang kelima, ada tata lampu. Tata lampu ini memberikan pencahayaan agar penonton bisa melihat lebih jelas gerakan tarinya. Persiapan pemanasan tari tradisional. Yang pertama ada persiapan materi. Di persiapan materi ini ada dua tujuan, yaitu tujuan pertama ada tujuan sosial, di mana tujuan sosial ini memilih tarian yang unik atau langka agar bisa menarik pengembangan dana. Terus yang kedua ada tujuan apresiasi. Tujuan apresiasi ini memilih tarian yang menonjolkan identitas dari tari tradisional. Terus yang kedua ada penari atau unsur utama. Di penari ini juga ada dua bagian. Yang pertama itu ada pentingnya penari. Pentingnya penari ini lebih penting dari gerak. Yang kedua itu ada kriteria. Kriteria ini harus memiliki kemampuan yang sehat, fisik yang sehat, dan postur tubuh yang profesional. Yang ketiga ada rias dan busana. Yang pertama ada fungsi. Fungsi rias dan busana ini memperkuat karakter atau tokoh dalam tarian. Yang kedua ada tip busana, di mana tip busana ini harus sesuai asal daerah tari dan nyaman, dan pakaian nyaman dipakai, tidak kekecilan dan tidak kebesaran. Yang ketiga ada simbol warna. Di simbol warna ini ada 6 warna. Yang pertama ada kuning, yang berarti keagungan. Yang kedua ada warna hijau yang berarti harapan. Yang ketiga ada warna biru yang artinya kelembutan. Yang keempat ada hitam, artinya misterius. Yang kelima ada putih, yang artinya bersih atau suci. Yang keenam ada merah, yaitu artinya kuat atau berani. Tata rias dari remo ini bersifat tegas dan kuat. Yang kedua ada alis yang dibuat tebal dan tajam, yang artinya menunjukkan keberanian. Yang ketiga ada mata yang dirias jelas dan tajam, agar ekspresi dapat terlihat dari jauh. Lalu yang keempat, ada pipi yang diberi pelona dan diberikan pewarna bibir, mencolok. Jadi singkatnya, tata rias ini menunjukkan untuk menonjolkan kegagahan, berani, dan energi. Lalu yang kedua, ada busana tari remo. Yang pertama, baju lengan panjang yang biasanya digunakan warna hitam atau warna mencolok. Lalu yang kedua, ada celana sebatas betis. Yang ketiga, ada sampul atau selendang yang biasanya digunakan di pinggang atau di bahu. Lalu yang keempat, ada ikat kepala yang artinya udeng. Yang kelima, ada sabuk yang biasanya digunakan sebagai aksesoris atau hiasan. Lalu yang terakhir, ada tongseng di pergelangan kaki. Lalu yang ketiga, ada pengiring tari remo. Yang pertama, diiringi gamelan Jawa Timur. Yang kedua, alat musik utama. Yang pertama ada kendang, bonang, saron, dan gong. Iringan ini berirama cepat dan dinamis. Alat musik ini juga menyesuaikan gerakan tari remo yang tegas dan bersemangat. Itu terkenal namanya punya scrap sejumlah. Pertama, iringan rekaman digunakan karena lebih murah dan praktis, tetapi kurang memberi suasana. Untuk pemilihan iringan harus disesuaikan dengan tema dari
tema tari, penari, kemampuan dan media musik yang tersedia. Yang kedua, jadwal latihan sangat penting untuk keberhasilan pertunjukan, meliputi latihan biasa, gladi, kotor dan gladi bersih, gladi resik agar penari siap dan percaya diri saat pentas. Yang ketiga, pembuatan panitia. Panitia berperan mengatur seluruh proses pertunjukan dari persiapan hingga pelaksanaan, terdiri dari staf produksi, ketua, sekretaris, bendahara, pemasaran, publikasi, keamanan dan lain-lain. Yang ke staf artistik, stage, manajer, penata tari, iringan, lampu rias, stage, kru dan lain-lain. Yang keempat, tempat atau gedung pertunjukan harus sesuai dengan jenis pertunjukan dan memiliki pengguna serta tempat penonton. Bentuk panggung bisa premium, arena, huruf U atau pendapa. Pemilikan tempat disesuaikan dengan jenis tari dan kebutuhan acara. 5. Panggung pendapa awalnya digunakan untuk pementasan tari klasik di Yogyakarta dan Surakarta, biasanya berbentuk terbuka dengan tiang penyangga dan digunakan oleh kalangan bangsawan. Ada dua jenis panggung utama, yaitu proscenium dan arena. Panggung proscenium ditonton dari depan saja, dan panggung arena dikelilingi penonton. Bentuk tapal kuda, huruf U atau melingkar, sehingga bisa dilihat dari berbagai sisi. Keunggulan panggung arena, penonton lebih dekat dan bisa melihat dari segala arah. Kelemahan, penataan dekor harus rapi dari semua sisi. Durasi pertunjukan tidak boleh terlalu lama agar penonton tidak bosan. Dan sajian tari harus disesuaikan dengan jenis penonton. Waktu atau durasi pertunjukan ini merupakan strategi yang amat penting agar para penonton dapat menikmati pertunjukan. Karena jika durasi pertunjukan amat panjang, itu dapat membuat para penonton merasa cepat bosan dan meninggalkan pertunjukan. Maka durasi dari pertunjukan bisa dibatasi. Lalu berikutnya ada penonton. Tingkat apresiasi penonton amat sangat penting, karena jika penonton yang masih awam lalu sang penari menampilkan tarian yang cukup abstrak, para penonton akan merasa tidak cocok. Lalu ada yang namanya susunan acara. Susunan acara ini amat penting karena dapat mengatur ketidaksabaran dari penonton. Misalnya dari jam 8 hingga jam 8.30 itu acara pembukaan. Lalu dari jam 8.30 hingga jam 8.45 itu sambutan dari panitia. Lalu dari jam 8.45 hingga jam 9 pas merupakan acara tarian pertama. Lalu dari jam 9 pas hingga jam 9.45 merupakan acara tarian kedua. Lalu dari jam 9.45 hingga jam 10 pas itu merupakan acara tarian ketiga. Lalu hingga jam 10 pas hingga jam 11 itu merupakan acara penutup.
Lalu dari jam 11 pas hingga jam 11.20 merupakan acara doa. Evaluasi proses pelaksanaan pertunjukan tari tradisi. Evaluasi tari adalah proses sistematis untuk menentukan nilai suatu tari berdasarkan kriteria tertentu. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap sesi, cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya itu ada pelaksanaan pertunjukan tari tradisi. Yang pertama ada pergelaran tari. Pergelaran tari merupakan suatu pertunjukan dari karya seni tari yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Yang kedua itu ada teknik dan prosedur. Teknik dan prosedur dalam memulai pergelaran karya seni tari harus benar-benar dilakukan dengan sistematis. Selanjutnya itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam pergelaran karya seni tari adalah pemilihan materi tari serta bentuk penyajiannya, entah secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Selanjutnya itu ada langkah-langkah. Yang pertama menyusun acara pergelaran, yang kedua menentukan waktu pelaksanaan pertunjukan, yang ketiga menata ruangan pergelaran, dan yang keempat itu menampilkan tari berkelompok dan berpasangan. Selanjutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pergelaran tari. Yang pertama, perangkat keras seperti panggung, lampu, tempat penonton, dan aksesoris. Yang kedua itu ada perangkat lunak seperti penari, pelatih, dan panitia. Pertunjukan tari tradisi adalah pementasan karya seni tari yang bersumber dari budaya daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Tari tradisi memiliki ciri khas pada gerak, kostum, musik, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, unsur pendukung pertunjukan tari. Seni tari tidak dapat berdiri sendiri, tetapi didukung oleh beberapa unsur yaitu gerak tari, musik atau iringan, tema, tata rias dan kostum, pola lantai, tempat atau pentas, tata cahaya atau lighting. Selain itu, tari juga berkaitan dengan cabang seni lain seperti seni musik, seni rupa, dan seni drama atau teater. Yang ketiga, peran pelatih dan panitia. Pelatih atau koreografer membimbing dan melatih penari agar pertunjukan berkualitas. Panitia atau event organizer mengatur jalan acara dan perencanaan pertunjukan agar berjalan maksimal. Yang keempat, ada patron atau pendukung kegiatan, meliputi donatur atau penyedia dana, pelindung seperti tokoh penting, kepala sekolah, pejabat, dan lain. Mereka berperan membantu kelancaran dan keamanan pertunjukan. 5. Persiapan pertunjukan tari agar pertunjukan sukses. Perlu pembentukan panitia seperti steering committee atau panitia pengarah, organizing committee atau panitia pelaksana, tim produksi dan tim artistik. Pembuatan proposal kegiatan seperti kerangka proposal, nama kegiatan, latar belakang, dasar pemikiran, pelaksanaan, susunan panitia, anggaran, susunan acara. Yang keenam, ada jadwal kegiatan. Perencanaan latihan meliputi menentukan tema dan sinopsis, eksplorasi gerak dan musik, membuat pola lantai, menyusun tata panggung dan lampu, melatih ekspresi, gladi kotor dan gladi bersih, dan yang terakhir adalah pagelaran tari tersebut. Kesimpulan, tari tradisi adalah tarian yang diwariskan secara turun-temurun. Tari tradisi digunakan untuk upacara adat, pendidikan, dan pertunjukan. Pertunjukan tari tradisi memiliki unsur yaitu properti, musik, kostum, gerak, dan pola lantai. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.